Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu peserta seri webinar AI dan Manusia, Kolaborasi Masa Depan. Bersama dengan saya Sonia dari Office of Institutional Advancement Universitas Kristen Petra yang akan menjadi moderator dalam seri webinar ini selama 1,5 jam ke depan. Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Elektro dan Program Internet of Things, Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra, dan didukung oleh keluarga alumni Petra atau Kanitra dan Office of Institutional Advancement Universitas Kristen Petra. Nah, kita nih mau ngobrol dikit nih Bapak Ibu. Saya sangat amat salut sekali Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini karena libur ya saat ini ya di Indonesia ya, libur Idul Adha. Tapi masih semangat untuk ikut webinar kali ini. Mungkin boleh di kolom chat absen ya. Dari mana aja sih asalnya Bapak Ibu? Kita lihat nih di kolom chat ada dari mana aja asalnya. Silahkan memberikan asal. Oke. Mojokerto, wah, luar biasa. Dari Palangkaraya, luar biasa. Oke, selamat datang Bapak Ibu yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari seri webinar pertama sampai hari ini nih mungkin bisa memberikan reaction ya yang sudah ikut dari seri pertama. Silakan memberikan reaction. Oke, baik. Nah, kali ini seri kita adalah seri ketiga dari rangkaian seri webinar AI dan manusia. Kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana mengaplikasikan AI di industri, terutama di pabrik ya. Ini bagi Bapak Ibu yang berkecimpung di bekerja di pabrik mungkin ini bisa relate ya, atau mungkin Bapak Ibu yang mau tahu bagaimana memanfaatkan AI di pabrik seperti apa ini materi ini sangat amat membuka wawasan kita ya dengan judul From Theory to Practice Applying AI in Small Scale Industries. Nah, untuk kelancaran acara hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dan mendorong kami untuk mempunyai semangat belajar sehingga kami berada di tempat ini pada saat ini. Berkati dan sertailah kami agar kami dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh pembicara dengan baik. Berkatilah juga kelancaran acara ini dari awal pertengahan hingga akhir dan juga sertailah pembicara kami pada hari ini Pak Handi yang akan menyampaikan materi yang pastinya berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan sharing apa saja nih yang akan berlangsung di webinar pada sore hari ini. Izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Baik, susunan acara pada sore hari ini diawali dengan pembuka, lalu saya akan membacakan peraturan webinar dan peraturan selama sesi tanya jawab. Saya akan mengenalkan juga profil singkat dari pembicara kita pada sore hari ini, lalu yang kita tunggu-tunggu sore hari ini adalah materi dari pembicara, lalu akan ada foto bersama, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Saya akan membacakan peraturan webinar sore hari ini. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama di Zoom sesuai dengan nama yang didaftarkan di Google Form. Jadi silakan Bapak Ibu bisa dicek terlebih dahulu apakah namanya sudah sesuai dengan yang didaftarkan dengan yang ada di Google Form. Lalu Bapak Ibu disarankan untuk menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Bapak Ibu juga wajib mengisi presensi yang akan dibagikan di kolom chat. Jadi mohon Bapak Ibu bisa memperhatikan kolom chatnya, karena setelah acara presensi tidak akan dibagi lagi. Dan presensi akan kami buka hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan hanya peserta yang mengikuti minimal 4 sesi di semua sesi yang akan mendapatkan e-sertifikat. Peserta juga diharapkan mengisi link evaluasi yang akan di-share menjelang akhir acara. Dan juga Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan hadiah
untuk 3 orang yang mengisi evaluasi di setiap sesinya dan akan diundi via Rowlet. Dan jadi Bapak Ibu mungkin memperhatikan ya di grup eh, panitia sudah mengirimkan video proses seleksinya. Jadi Bapak Ibu silakan bisa mengisi link evaluasinya. Dan juga silakan nih Bapak Ibu yang mau mendokumentasikan acara ini dibagikan di media sosial bisa tag di Instagram kami oia.pcu supaya banyak orang yang tahu acara ini dan mengikuti seri-seri selanjutnya. Saya juga akan membacakan peraturan selama sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang akan bertanya langsung wajib untuk raise hand terlebih dahulu, lalu menyebutkan nama agar dicatat oleh tim admin dan hanya diperbolehkan untuk mengajukan 1 pertanyaan saja. Dan bagi Bapak Ibu yang menanyakan pertanyaan via kolom chat, mohon untuk bisa menggunakan format nama, lalu habis itu baru pertanyaan. Dan apabila ada pertanyaan yang intinya sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, akan kami lewati. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk mengenal lebih lagi siapa sih yang akan menjadi pembicara kita pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan profil singkat dari Bapak Handi Wicaksono, Doctor of Philosophy. Beliau adalah seorang Industrial AI Application Expert dan juga Lecturer in Electrical Engineering and SME Technology Advisor. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di School of Computer Science and Engineering di University of New South Wales, Australia. Dan beliau saat ini sedang mendalami riset deteksi cacat produk otomatis dengan AI, sistem cerdas terintegrasi untuk membantu lansia, dan beliau memiliki ketertarikan bidang riset di bidang Industrial Internet of Things, AI applications in robotics, and automation active assisted living. Tanpa berlama-lama lagi, untuk Pak Handi, saya persilahkan. Ya, baik. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Bu Sonia yang sudah menjadi moderator kita dan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu ya dan saudara-saudara untuk mengikuti webinar kali ini di tengah hari libur. Nah, ini benar kata Bu Sonia, ini luar biasa komitmennya. Jadi kami sangat menghargai gitu ya Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama saya izin dulu untuk share screen materi saya sore hari ini. Oke, saya besarkan dulu. Sudah terlihat ini Bapak Sudah materinya. ya? Baik, ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya akan memulai materi saya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang hadir di Zoom, eh, pada sore hari ini kita akan bersama-sama menyimak materi tentang bagaimana kita menerapkan AI di industri skala kecil. Mungkin materi kali ini sedikit berbeda ya dengan materi Pak Indar di webinar pertama dan materi Pak Resmana di webinar kedua yang cenderung lebih populer begitu ya. Untuk kali ini saya mohon izin untuk lebih mendalam dengan topik industri begitu ya. Tapi jangan khawatir, saya pikir Bapak Ibu yang menyimak yang tidak memiliki background di industri pun akan mendapatkan wawasan. Ternyata AI juga mulai banyak digunakan di industri. Saya juga akan menyampaikan beberapa hal yang jika paparan ini terlalu saya pandang tidak sangat penting akan saya percepat gitu ya supaya waktunya cukup karena kita tidak punya banyak waktu. Baik, saya akan memulai. Sedikit pengenalan, saya Handi Wicaksono, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sonia. Saya ingin memberikan disclaimer, begitu ya. Jadi saya terus terang kalau disampaikan, wah saya seorang ahli, begitu ya. Nah ini saya khawatir jika ada yang ekspektasinya tidak terpenuhi dengan menyimak webinar ini. Tapi saya sangat berharap kita bisa belajar bersama. Saya yakin di antara Bapak Ibu juga ada orang-orang yang mungkin pernah mencoba apa yang belum pernah saya coba, dan saya juga bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat senang bisa berbagi, karena dengan berbagi saya juga belajar hal yang baru. Yang kedua ialah dalam pembuatan materi ini saya dibantu sedikit oleh ChatGPT untuk ide-ide dan saya menggunakan yang baik begitu ya. Jadi saya tidak copy paste sepenuhnya tetapi idenya brainstorming dengan ChatGPT. Baik,
Hari ini saya akan ada 4 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama ialah konsep dasar AI dan sedikit tentang industrial IoT. Karena waktu kita bicara AI di industri, hampir tidak mungkin dipisahkan dari yang namanya Industrial Internet of Things. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa saat ini sudah cukup banyak produk-produk dan solusi di industri yang terkait dengan AI. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa case study yang kami lakukan di kampus, yang semoga dapat memberi inspirasi sedikit untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian beberapa tool praktis untuk AI, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi juga untuk melakukan hal berikutnya. Baik, mari kita masuk ke yang pertama. Kita belajar apa itu AI. Bapak Ibu, kalau kita melihat AI, ini ialah sistem yang sebenarnya bisa mengerjakan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Kita menggunakan ChatGPT, kita akan langsung tahu bahwa sistem ini bisa berpikir seolah-olah, bisa mengambil keputusan, bisa memecahkan masalah yang kompleks. AI sebenarnya sangat luas, Bapak Ibu. Dia ada topik yang terkait planning, terkait reasoning, terkait machine learning, robotics, natural language processing. Jadi dia sangat luas. Tetapi yang akan kita bahas kali ini dan yang paling populer dikenal masyarakat biasanya ialah machine learning, di mana mesin ini belajar untuk bisa melakukan klasifikasi. Misalkan dia mengklasifikasikan, oh ada buah, yang ini adalah jeruk, ini adalah apel, ini adalah nanas, gitu ya. Dia bisa melakukan klasifikasi secara otomatis. Kemudian dia juga bisa melakukan prediksi, ataupun dia bisa menemukan pola yang mirip pada suatu dataset yang besar. Kemudian mesin learning ini terus berkembang dan mungkin sekitar 5 tahun terakhir ini yang booming ialah deep learning. Di mana deep learning itu dia algoritma mesin learning yang meniru pola otak manusia, neural ya, syaraf, yang itu menggunakan begitu banyak prosesor ya, sehingga dia bisa mengerjakan hal yang demikian besar gitu. Nah, mungkin saya tidak bisa terlalu dalam di sini, Bapak Ibu nanti bisa kontak saya atau bisa membaca juga tentang deep learning. Nah, secara umum kita sudah menemukan ya banyak aplikasi di machine learning. Mulai dari pengenalan wajah, kita lihat ada self-driving car, kemudian iklan di Google, rekomendasi di Amazon, di Netflix, begitu ya. Kemudian pengenalan tulisan tangan dan lain sebagainya. Ada sangat banyak aplikasi machine learning secara umum. Secara sangat sederhana, ada 3 tipe machine learning, yaitu supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Saya ingin menampilkan yang supervised learning saja, yang sangat simple dan paling basic. Misalkan Bapak Ibu, kita punya sekelompok data seperti yang ada di sini. Data ini ada yang tomat, wortel, sama paprika. Nah, data ini harus dilengkapi dengan label, dilengkapi dengan keterangan. Yang merah itu apa? Oh, tomat, gitu ya. Yang hijau apa? Oh, paprika. Yang oranye ialah wortel. Nah, data dan labelnya ini kita masukkan ke suatu proses training. Kita training, kita latih ya. Kita lakukan proses pembelajaran. Sehingga setelah training sedemikian lama akan menghasilkan prediksi. Dari prediksi ini kita akan tes dengan data baru, data nyata di luar data training kita. Waktu data baru dimasukkan, seharusnya algoritma machine learning yang baik akan bisa memisahkan mana yang wortel, mana yang paprika, mana yang tomat. Jadi kita memberikan gambar, kemudian dia secara otomatis akan memprediksi dengan benar, gitu ya, mana buah X, buah Y, dan buah Z. Kalau kita bicara tahapan, ada sekitar 7 tahapan yang bisa diikuti. Yang pertama ialah data collection. Bapak Ibu, machine learning tidak bisa jalan tanpa data. Seringkali kalau kita ke industri, kemudian kita berbicara panjang lebar tentang AI, kemudian ditanya, Pak, data sensor-sensornya apakah ada? Apakah data sensornya sudah direkam? Ternyata belum, gitu ya, atau belum dimasukkan ke database. Ada sensornya tapi belum masuk ke database. Nah, hal ini tidak dimungkinkan karena AI tidak akan berjalan tanpa data. Jadi data itu seperti bahan bakar untuk AI, gitu ya. Kalau mobil nggak ada bensin, dia nggak bisa jalan. AI tanpa data, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, data itu akan dikoleksi dulu, dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dia di-prepare. Bapak Ibu, data ini bisa sangat kasar, bisa ada yang hilang, bisa ada fiturnya yang tidak lengkap, maka kita perlu melakukan preparation atau pre-processing. Ada cleaning, ada transforming, sehingga siap untuk training. Setelah datanya siap, kita masukkan ke
model selection. Model selection itu karena ada sangat banyak model machine learning yang tidak mungkin kita pilih semua. Kita pilih dulu kira-kira mana yang cocok. Setelah kita pilih, barulah kita lakukan training. Ini yang makan waktu lama. Di zaman dulu, waktu belum ada cloud ataupun superkomputer yang hebat, itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, Bapak Ibu ya, untuk mentraining sesuatu model. Nah, hasil trainingnya akan digunakan untuk evaluasi, akan ditesting di dunia nyata. Kemudian jika memang masih diperlukan, model ini mungkin diimprove lagi. Karena itu Bapak kalau melihat ada ChatGPT 3, 4 gitu ya, karena dia ada improvement terus-menerus setelah di testing di dunia nyata. Kemudian hasil akhirnya akan digunakan gitu ya, dan ini kembali kalau diperlukan dia bisa kembali ke tahapan sebelumnya. Ini secara umum bagaimana machine learning itu bekerja. Sehingga sekarang kalau kita lihat bagaimana AI itu bisa kita terapkan di industri, khususnya industri manufaktur. Bapak Ibu, penerapan AI ini bisa menolong untuk adanya optimasi proses, transformasi terkait digitalisasi, dan bagaimana proses ini bisa lebih optimal. Industri selalu mencari cara bagaimana supaya makin efisien dalam berbagai operasinya. Sangat banyak hal yang bisa diefisiensikan, mulai dari scheduling, mulai dari produksi, nanti juga ada quality control dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait supply chain. Supply chain tidak mudah, AI sangat bisa membantu meningkatkan kualitas. Misalkan kita deteksi produk, cacat produk tidak hanya menggunakan manusia, tapi mungkin punya sistem AI yang canggih, sehingga bisa menentukan kualitas produk secara lebih tepat. Maintenance juga akan bisa diperbaiki karena ada predictive maintenance. Kemudian ini menjadi lebih sustainable. Jadi AI itu bisa melakukan efisiensi untuk produksi, tapi juga bisa nanti efisiensi untuk energi ataupun bahan bakar yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Dan kita bisa memanfaatkan data yang tersedia di industri. Nah, akhirnya ini semua juga bisa berakibat pada tim kita itu bisa kompetitif. Karena kita punya data, kita punya insight-insight yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita, maka tim kita, perusahaan kita tetap bisa maju dan berkompetisi dengan yang lain. Berbagai aplikasi AI di manufaktur ya Bapak Ibu ya. Tadi sebagian sudah disebutkan, ada predictive maintenance, ada quality control menggunakan AI, optimasi supply chain. Di proses automation sendiri, kalau kita lakukan otomasi dengan metode kontrol yang cerdas, itu juga bisa termasuk penerapan AI. Robotics dan automation secara umum juga sangat banyak menggunakan AI. Manajemen energi, bagaimana bisa memanage, bisa makin efisien, bisa memanfaatkan AI. Pengembangan produk, apalagi dengan generatif AI sekarang ya Bapak Ibu, produk ini bisa di-develop bekerja sama dengan ChatGPT ataupun dengan model generatif AI yang lain. Nah, kalau kita bicara AI di industri, tidak bisa lepas daripada industrial IoT. Bapak Ibu, waktu kita bicara AI, seringkali data itu harus ditarik ke internet atau dimasukkan ke cloud. Ataupun kalau tidak dimasukkan ke cloud, itu mungkin diolah di edge controller, gitu ya. Jadi edge controller itu biasanya mengacu pada semacam komputer yang diletakkan di lokal, yang di situ dilakukan pengolahan yang mungkin tidak sebesar di cloud, tapi diperlukan dalam waktu cepat, gitu ya. Jadi dia edge itu antara cloud dan lapangan, gitu ya. Nah, untuk masukkan data, apakah ke cloud, apakah ke edge tadi, itu biasanya dimanfaatkan sistem IoT, gitu ya. Secara wireless yang ini bisa membantu lebih lebih fleksibel, lebih nyaman dan seterusnya. Sehingga nanti kita sedang berpindah dari industri 3.0 yang sangat menganut piramida industri ya, yang sangat biasanya cukup rigid, menjadi lebih distributif, lebih saling terhubungnya, lebih fleksibel, yaitu industri 4.0. Sehingga nanti ada smart product, smart factory, connected world, di mana ini difasilitasi oleh industrial IoT. Nanti di belakang akan ada beberapa contohnya. Baik, Bapak Ibu saya melanjutkan dengan bahwa saat ini sudah ada produk-produk yang terkait industri manufaktur yang memanfaatkan AI. Ada paling tidak 4 kategori yang mungkin saya tahu, mungkin ada jauh lebih banyak lagi yang lain ya. Misalkan di industrial kamera. Jadi kamera itu sekarang sudah bisa untuk AI, untuk mendeteksi sesuatu misalkan, itu industrial kamera sudah baik di sana. Kemudian industrial IoT gateway. Jadi, jika kita bertemu dengan Programmable Logic Controller atau PLC, atau controller yang masih lokal, kita bisa menghubungkan alat ini dengan IoT menggunakan semacam gateway atau jembatannya.
Itu disebut dengan Industrial IoT Gateway. Kemudian juga ada yang namanya Edge Controller. Ini ialah di mana sekarang ini dibutuhkan suatu controller yang cukup powerful untuk bisa ada pengolahan tersendiri di sana, atau bahkan dia sendiri bisa menjadi gateway. Jadi beberapa PLC yang baru itu sudah bundling ya antara PLC dan juga IoT gateway dan dia cukup powerful. Itu disebut dengan Edge Controller. Dan terakhir ialah cloud solution. Jadi cloud solution makin banyak sekarang produsen seperti AWS, Microsoft Azure ya, Google itu mereka mulai fokus ke manufaktur. Karena memang industri manufaktur ini merupakan industri yang cukup baik dan dia bisa ada banyak keuntungan. Nah, saya akan agak cepat memberikan beberapa informasi. Mohon maaf kalau ini panjang, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya. Waktu mendapatkan slide ini akan bisa dibagikan oleh panitia. Jadi industrial kamera ini biasanya dia tidak hanya kamera biasa, tapi ada sensor khusus, ada algoritma cerdas yang digunakan untuk mengcapture dan menganalize image yang didapatkan. Sehingga deteksi sesuatu itu langsung dari industrial kamera. Dia akan punya low level performance, dia punya high dynamic range, low light performance maksud saya ya, jadi bisa bekerja dengan cahaya yang rendah, high dynamic range, kemudian shutternya sangat cepat, gitu ya, karena dia dibutuhkan untuk mengambil gambar dengan sangat-sangat cepat. Ada berbagai merek dari Keynes, dari Omron, dari SICK. Salah satu kekurangannya ialah masih sangat mahal, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah industrial kamera ini powerful, tapi memang masih sangat mahal. Nah, yang lain ialah ini adalah contoh yang saya sebutkan tadi dengan semacam PLC, tetapi dia juga bisa menjadi IoT gateway. Jadi PLC modern ya, dia lebih bergerak ke edge controller. Misalkan produk dari Bosch Rexroth ada yang namanya Control X Core. Nah, di sini Control X Core ini dia bisa terhubung dengan PLC lain, bisa terhubung dengan I/O biasa, tapi dia juga bisa terhubung dengan cloud, database, MES, yang ini semua adalah uh, aplikasi yang ada di ini ya, di levelnya itu level high level, business level. Nah, ini zaman dulu tidak mungkin dilakukan oleh PLC biasa. Jadi sekarang produk-produk semacam ini mulai banyak ada di pasaran. Solusi yang lebih murah, biasanya ya kalau Bapak Ibu yang di manufaktur tentu tahu, wah ada yang mahal, ada yang murah ya. Misalkan dari Highwell, ini cukup terjangkau, tapi memang fiturnya juga banyak ya. Contohnya Highwell ini dia punya Highwell yang PLC, yang bisa langsung connect ke cloud, gitu ya. Dia punya Highwell HMI, kemudian dia juga punya semacam IoT gateway. Misalkan ini ada Highwell C-Box, ini dia juga connect ke Ethernet, kemudian bisa ke cloud. Dari cloud yang juga disediakan oleh Highwell, itu kita bisa ada SCADA, ada database, kemudian dia bisa dari sini bisa ke embedded server, nyambung ke internet dan lain sebagainya. Dan ini untuk Highwell ini sangat-sangat murah Bapak Ibu ya. Jadi harganya mungkin sama dengan harga PLC untuk vendor yang biasa. Oke, ini contoh dari Edge PLC yang bertransformasi juga memiliki IoT gateway dan mengarah ke Edge controller. Nah, di sisi cloud sekarang juga ada banyak variasi Bapak Ibu. Jadi berbagai vendor yang sudah besar, misalkan Siemens, itu mereka mengembangkan yang namanya MindSphere Cloud. Jadi dia semacam cloud yang itu akan menerima data-data dari PLC dan juga dari peralatan yang lain gitu ya. Jadi dia masuk semua ditampung di cloud ini. Di sini bisa dibuat machine learning, database gitu ya, bisa connect ke MATLAB melalui Node-RED dan lain sebagainya. Jadi Siemens sendiri dan berbagai vendor yang lain itu mulai menyediakan cloud-nya sendiri. Atau juga bisa kolaborasi dengan penyedia cloud yang lain, misalkan AWS ya. AWS memiliki juga solusi cloud yang untuk manufaktur, di mana Siemens bisa nempel di sana, bisa mengikuti di sana. Jadi ini contoh kolaborasi dengan AWS. Yang lain akan sangat banyak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau rajin melihat gitu ya, maka akan kelihatan akan menemukan bahwa ada banyak produk yang ini ya terkait cloud untuk industri. Baik, nah Bapak Ibu salah satu masalah ialah kalau kita bicara cloud, Amazon dan lain sebagainya, itu ialah biayanya cukup mahal. Sehingga seringkali tidak cocok untuk industri yang skala kecil. Nah, ini ada salah satu penelitian dari pabrik ataupun smart factory di Korea Selatan. Mereka menyatakan bahwa kesulitan untuk menerapkan smart factory ialah kurangnya big data, kurangnya teknologi, kemudian juga beban biaya karena industri kecil dan menengah biasanya tidak cukup punya banyak uang begitu ya untuk dicoba untuk ini ya. Jadi dia
dan ataupun membeli teknologi yang modern yang biasanya mahal sekali. Nah, ini membuat para peneliti ini memberikan faktor-faktor yang perlu diikuti kalau kita ingin membuat solusi untuk industri kecil dan menengah. Yang ini adalah ada 4 faktor yang bisa kita lihat di sini ialah esensial. Jadi teknologinya harus esensial, tidak perlu gimmick, tidak perlu yang eh, wah, tetapi dia esensinya masuk, fungsional. Kemudian dia harus affordable. Misalkan bisa menggunakan teknologi open source atau teknologi yang low cost tapi masih bisa digunakan dengan baik. Dan harus sederhana, karena operator mungkin juga belum tentu dia orang yang memahami teknologi yang kompleks, ya. Harus sederhana, bisa diinstal dan maintain dengan gampang. Dan juga interoperable. Jadi saat ini ada sangat banyak brand otomasi di pabrik, maka harus bisa berkomunikasi dengan berbagai merek yang ada. Jadi prinsipnya ialah EAC, essential, affordable, simple, dan interoperable. Ini cukup menarik untuk bisa diterapkan di industri kecil dan menengah. Nah, Bapak Ibu, salah satu solusi yang kami sering coba di kampus ialah menggunakan Node-RED. Node-RED ini ialah tool yang open source yang dibuat oleh IBM tapi bisa digunakan secara open source. Ini kita bisa pakai untuk minimal prototyping dulu solusi-solusi cerdas yang bisa digunakan di industri. Misalkan dengan Node-RED di sini yang diinstal nanti bisa di Raspberry Pi, bisa di misalkan Jetson Nano dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa connect ke cloud, apakah AWS, Google Cloud, Azure, bisa connect ke berbagai sensor, bisa connect ke PLC juga menggunakan protokol-protokol native seperti Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet, dan lain sebagainya. Nah, jadi biasanya Node-RED ini akan dikombinasi dengan ada empat komponennya. Biasanya ada yang namanya Mosquito, itu ya untuk MQTT-nya. Jadi protokol MQTT sebagai protokol komunikasi IoT, kemudian InfluxDB untuk database, kemudian Node-RED sendiri, dan juga Grafana untuk visualisasi. Nah, keempat-empatnya ini memang dalam skala kecil dia masih open source dan bisa digunakan dengan free, gitu ya. Jadi ini biasanya disingkat dengan Ming, gitu ya, Ming Stack. Nah, kemudian bagaimana dengan AI-nya? AI-nya kita bisa buat, misalkan menggunakan Python, yang juga open source dan berbagai kode yang ada di sana, nanti akan saya jelaskan di belakang, itu bisa connect juga ke Node-RED, ya. Jadi ini solusi yang sangat fleksibel dan bisa digunakan dengan tanpa banyak biaya. Nah, baik. Bapak Ibu, saya ingin berpindah sedikit ke dua studi kasus yang dicoba oleh mahasiswa kami. Ada yang berhasil cukup baik, tapi juga ada yang masih berproses, ya. Jadi mohon maaf jika ada yang masih belum baik juga. Yang pertama kami mencoba untuk melakukan dalam konteks predictive maintenance. Ini adalah kasus yang menarik, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat maintenance di pabrik, seringkali pabrik itu menerapkan yang pertama, yaitu dia akan perbaiki kalau rusak. Itu ialah maintenance yang paling kurang. Karena apa? Karena nunggu rusak dulu baru diperbaiki. Jadi ada waktu downtime yang mungkin akan merugikan si company. Yang kedua adalah preventive maintenance. Preventif ini biasanya dia memberikan rata-rata, jadi rata-rata produk X, barang X itu rusak dalam sekian bulan, sekian tahun. Pada waktu itu harus diganti, gitu ya. Karena kalau sudah terlanjur rusak, itu sayang karena ada downtime maka akan membuat produksi berhenti. Tapi preventive maintenance ini ada kerugiannya karena ada barang-barang yang mungkin dia belum rusak, yang mungkin dia masih bisa bertahan beberapa bulan lagi atau bahkan 1-2 tahun kalau barangnya ini bagus, ya. Tapi karena harus diganti maka dia harus dilepas. Nah, solusi yang sebenarnya paling optimal ialah yang disebut dengan predictive maintenance, di mana kita meletakkan sensor di dalam alat itu untuk mengecek kondisi aktual. Jadi usia dari barang itu tidak dirata-rata, tapi sesuai kondisi aktual dari barang per barang. Barang yang pertama mungkin sudah akan rusak dalam waktu sekian, tapi yang lain mungkin dia akan bertahan. Nah, jangan diganti sebelum memang benar-benar akan rusak. Itu ialah konsep dari predictive maintenance. Sehingga di sini kita berusaha untuk ini ada namanya PF curve, ya. Jadi ada preventif dan reaktif. Jadi ini adalah bagaimana kondisi barang yang menurun itu, ya, itu nanti ada juga perbaikannya makin tinggi. Jadi dia seharusnya sebelum dia complete failure itu dia diganti, gitu ya. Tapi jangan terlalu awal karena kalau terlalu awal dia tidak optimal, gitu ya. Jadi prediktif itu antara preventif dan reaktif.
Nah, kami sebenarnya sempat mencoba, ayo kita coba melakukan proses ini dengan data mandiri gitu ya. Jadi kami coba membuat ada motor gitu ya. Motornya ada satu motor yang baik, yang bagus. Satunya kita dengan sengaja merusak bearingnya. Dengan tujuan kita ingin, wah, ambil data getaran dari motor. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mencoba untuk melihat kalau motor baru dan rusak getarannya berapa. Nah, tapi rupanya waktu kami mencoba ini kita masih belum berhasil dengan baik. Karena waktu itu vibration sensor ini cukup relatif mahal. Kami mencoba membuat sendiri dengan accelerometer, tapi rupanya hasilnya belum baik. Pengolahannya masih harus ditingkatkan lagi sehingga masih berhenti ya. Ini agak lama tapi belum ada yang melanjutkan. Tapi kami sudah mencoba membuat berbasis PLC, ada Ethernet dan inverter, ada motornya, kemudian kita sudah connect juga ke Node-RED dan Raspberry Pi, masuk ke database, connect ke internet dan lain sebagainya. Tapi memang di sisi sensor vibrasi ini yang paling sulit, begitu ya. Jadi harusnya memang masih menggunakan sensor yang mahal ya, yang ada di lapangan. Jadi ini belum kami lanjutkan. Kesulitan lain ialah penerapan predictive maintenance ini perlu ditunjang dengan data. Tadi kalau Bapak Ibu ingat, di depan saya bilang data ialah bahan bakarnya AI. Sebenarnya kalau kita ingin menerapkan AI secara baik, maka saya harus punya data motor, gitu ya, yang dia gradasi secara normal, secara natural, bahwa dia ini kondisinya normal sampai kondisi rusak. Itu saya harus punya datanya. Dan tidak hanya satu motor, tapi saya harus punya data banyak motor. Sehingga dari situ saya bisa mendapatkan model, running model untuk kita bisa create model kerusakan untuk memprediksi kerusakan motor, begitu ya. Nah, ini rupanya tidak mudah ya, karena kami harus menyediakan banyak motor, kami harus menunggu motor sampai rusak, begitu ya. Jadi itu belum bisa kami lakukan. Nah, kemudian mahasiswa kami yang lain mencoba untuk melakukan predictive maintenance dengan public dataset. Nah, rupanya ada beberapa universitas di luar yang sudah memiliki data ini dan mereka memang create khusus alat untuk data yang rusak dari motor ini di track ya dengan baik dan disimpan. Nah, ini ialah data yang ada dari CWRU. Nah, kemudian dari sini kami running memang secara offline ya Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya kita running datanya berbentuk dari MATLAB ya. Kemudian kita rubah ke data biasa, tabel biasa. Kemudian kita gunakan beberapa model machine learning, misalkan SVM, ada Boost dan Naive Bayes, dan kami dapatkan bahwa ternyata untuk kasus ini SVM ialah yang terbaik. Nah, di sini ada data bearing ya. Jadi bearing ini ada yang dirusak, baik yang di depan maupun yang di belakang. Kemudian dia di track datanya. Kemudian yang lain ialah predictive maintenance untuk menentukan sisa umur pakai bearing. Ini data dari Universitas Cina, lain lagi ya. Jadi ini diambil untuk memprediksi sisa umur dari mesin itu. Ini menggunakan health indikatornya. Dan ini ternyata yang terbaik ialah random forest regressor. Nah, ini adalah contoh data. Jadi waktu ini ialah data yang sebenarnya, dia dari baik, kemudian dia perlahan turun. Kemudian ini didekati oleh tiga algoritma dan ternyata yang RFR atau Random Forest Regressor itu yang paling mendekati. Datanya cukup banyak, tidak hanya ini, jadi ini adalah salah satu yang saya ambil dan dia akhirnya makin menurun dan ini makin dan cukup menyerupai gitu ya. Errornya sekitar 12 untuk mean absolute error dan 4 untuk root mean square error. Masih cukup noisy tapi ada hasil yang menjanjikan. Tapi masih simulasi Bapak Ibu ya, jadi belum sampai ke kenyataan ataupun belum direalisasi. Nah, yang kedua ini adalah yang lebih nyata, jadi yang kita sudah ada hasilnya ialah deteksi cacat menggunakan industrial IoT dan AI. Ini kami lakukan untuk mengecek kecacatan tisu menggunakan deep learning. Kami bekerjasama dengan Sun Paper Source dan Insan Sejahtera Engineering di tahun 2022 dengan beberapa mahasiswa dan mendapatkan grant dari pemerintah. Nah, jadi kami ingin menggantikan peran manusia dalam mendeteksi apakah tisu itu rusak atau belum, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tipe cacatnya ialah ada yang sobek, kemudian maaf ini harusnya ada ya, yang nomor satu ini sobek, yang nomor dua ini dia berkerut, yang nomor tiga ini garis di sini tidak rata, tidak lurus ya, unaligned label. Jadi kami mengklasifikasi berdasarkan tiga deteksi cacat itu. Ini adalah algoritma yang kami gunakan atau diagram ya, maaf, diagram yang kami gunakan.
Kita menggunakan PLC, HMI, inverter, connect ke Node-RED, kemudian kita masukkan ke cloud ya dengan berbagai peralatan, kebanyakan pakai Siemens. Kemudian ini adalah setup di pabrik, di setup sistem di lab kami. Ada di kameranya, ada pneumatik dan lain sebagainya. Ini adalah panel yang digunakan. Kami membuat juga tampilan HMI dan juga ini adalah tampilan untuk dashboard di internet. Jadi sistem ini bisa diakses dari internet. Dan kami konekkan juga dengan sistem di Odoo. Odoo ialah semacam manufacturing system ya untuk melihat apakah sistem berapa yang jelek, barang berapa yang jelek, barang berapa yang bagus. Nah, ini adalah mekanisme untuk deteksi cacat menggunakan deep learning. Jadi kami menggunakan dua kamera, kamera atas dan kamera samping. Kemudian kami menggunakan webcam biasa. Jadi ini masih belum menggunakan industrial kamera yang bagus, yang mahal, tapi kami ingin mencoba kalau pakai webcam biasa itu bagaimana, gitu ya. Kemudian kami menggunakan edge controllernya ialah Jetson Nano. Jadi menggunakan dua Jetson Nano, satu untuk atas, satu untuk di samping. Kemudian kami lewatkan MQTT untuk kemudian dikirim dan digunakan. Algoritma menggunakan YOLO, yang di sini ada data collection, augmentation, annotation, dan seterusnya, mirip dengan stage yang tadi yang saya sampaikan di depan. Nah, jadi kami menambah data, karena data ini tidak banyak, maka kita augment dulu, sehingga data yang jumlahnya mungkin hanya belasan, itu menjadi ratusan. Kemudian dari situ kami melakukan annotation menggunakan tool Label Studio. Dianotasi secara manual, tapi dengan bantuan software, jadi akan lebih cepat. Datasetnya akhirnya kami dapatkan untuk masing-masing kelas sekitar 160, totalnya seperti di atas. Dan ini ialah data-data yang dihasilkan, yang dimasukkan untuk fase training. Oke, nah training ini akan kita lakukan sampai memang nilai akurasinya itu tinggi, Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu kami dapatkan akurasi untuk bagian atas 84%, akurasi untuk bagian samping 91%. Jadi waktu itu kami anggap baik, kemudian kami berhenti di sana. Setelah di training, akan kami gunakan untuk testing. Nah, waktu dites, Bapak Ibu akan melihat, oh ini adalah sobek, tear, dengan probabilitas 0,98. Yang di sini ialah berkerut dengan probabilitas 0,95, gitu ya. Nah, ini ada contoh video, mungkin saya akan masukkan share sound dan optimize video sharing dulu. Oke, semoga terlihat di sini. Akan saya play, ini adalah videonya. Oke, jadi ini sistem untuk deteksi cacatnya. Mungkin tidak ada suaranya ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini kita lihat barang ditaruh akan dideteksi oleh kamera. Nah, jika algoritma mendeteksi bahwa ada cacat, dia akan didorong. Ya, jadi ini deep learning-nya bekerja. Waktu dia cacat, dia didorong. Waktu dia baik, dia dibiarkan. Ya, jadi ada sisi yang cacat dan sisi yang baik. Dari sini kami mendapatkan akurasi deteksi sebesar 95%. Dan jarak antar tisu harus 25% dengan speednya 800 rpm atau bisa mendeteksi 34 tisu setiap menitnya. Jadi ini sudah berlangsung dan kami sudah mendapatkan hasil yang cukup baik di sini. Oke, nah itu adalah dua contoh yang saya sampaikan untuk studi kasus menggunakan predictive maintenance dan juga menggunakan deteksi cacat ya AI untuk dua kasus itu. Satu hal yang ingin saya sampaikan ialah Bapak Ibu, apa yang kami buat tadi sebenarnya cocok untuk industri kecil dan menengah. Karena apa? Karena kami menggunakan open source ya. Jadi Node-RED-nya open source, Python dan apa namanya library-nya open source. Jadi bisa menggunakan tool-tool yang sudah ada tanpa harus membeli barang-barang yang baru. Hanya tentunya waktu menggunakan PLC, menggunakan edge controller dan lain-lain itu masih berbayar, masih membeli barangnya cukup mahal. Tetapi untuk softwarenya paling tidak sudah bisa diwujudkan dengan nyaris tanpa biaya. Nah, baik. Saat ini saya ingin berpindah untuk memberikan sedikit inspirasi atau sedikit ide ya, bagaimana kita bisa belajar AI secara praktis gitu ya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ialah orang yang belum punya pengalaman AI sama sekali, ada platform yang namanya
Teachable Machine dari Google. Nanti akan saya tunjukkan demonya. Dan juga ada yang namanya Edge Impulse. Dua platform ini ialah platform yang nyaris tanpa coding, gitu ya, atau bahkan ya nggak ada codingnya, tapi bisa digunakan, gitu ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan contohnya. Jadi kita bisa belajar AI tanpa coding. Itu untuk memberikan sense apa sih AI, apa yang bisa dilakukan dengan AI. Kemudian ada juga yang low code ya. Jadi misalkan memanfaatkan Node-RED dan Grafana, itu dia ada kodenya, tetapi kodenya itu disembunyikan dalam node-node gitu ya. Jadi akan jauh dipermudah. Kemudian ada juga tool untuk data mining. Misalkan yang namanya KNIME dan Orange. Ini untuk mereka yang bermain dengan data mining, lebih ke data ya. Jadi bukan AI tapi bagaimana masih AI tapi dia lebih kuat ke data miningnya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang memang suka coding atau masih mau belajar coding gitu ya, itu pakailah Python. Jadi Python ini sangat tool yang sangat baik, open source, dan kita bisa menggunakan library seperti scikit-learn, Pandas. Jadi scikit-learn ini untuk algoritma machine learning-nya. Pandas ini ialah untuk data analysis. Jadi untuk matriks-matriks yang sangat besar, dia bisa menghandle itu dengan baik. Matplotlib ini untuk menggambar, gitu ya, menggambar grafik, menggambar tampilan, itu dia sangat baik menggunakan Matplotlib. Kemudian TensorFlow dan Keras, itu kalau Bapak Ibu ingin masuk ke deep learning. Ya, jadi bukan hanya machine learning yang basic, tetapi sudah ke arah deep learning. Nah, itu menggunakan TensorFlow dan Keras. Tapi catatannya ialah kalau TensorFlow dan Keras tentunya harus didukung komputer yang cukup powerful, gitu ya Bapak Ibu ya. Sementara yang lain itu masih komputer biasa pun masih bisa. Kemudian ada tool-tool yang seperti Visual Studio, mungkin kita sudah pakai. Yang sering saya gunakan ialah Anaconda. Anaconda itu membantu kita, dia juga gratis, tapi memang agak berat di komputer. Tapi dia membantu kita dengan menginstall begitu banyak library machine learning, sehingga kita tidak perlu install satu persatu. Karena biasanya dulu kalau saya belajar di awal, itu Python install sendiri, scikit-learn install sendiri, Pandas install sendiri, akan banyak yang harus diinstal. Dan masing-masing punya dependensi. Anaconda itu menginstalkan semua untuk Bapak Ibu, sehingga itu akan mempermudah dan mempercepat kita dalam belajar. Kemudian sekarang juga ada yang namanya Jupyter Notebook. Ini adalah tool yang juga banyak. Bapak Ibu nanti kalau belajar machine learning, coba tutorialnya itu banyak yang pakai Jupyter Notebook. Dari situ itu semacam notebook, semacam ada keterangan tertulis, tapi juga bisa langsung running algoritma machine learning di sana. Dan terakhir yang sangat powerful ialah Google Colabs. Google Colabs ini kita bisa running machine learning algorithm tanpa apa-apa, hanya butuh cloud dan internet. Jadi kalau Anaconda tadi kita harus install di komputer kita, harus cukup besar ya. Google Colabs tanpa itu semua. Tetapi nanti kalau kita algoritmnya mulai banyak, nah kita harus berbayar gitu ya. Tapi kalau hanya machine learning, belum sampai ke deep learning, itu masih bisa Google Colabs. Jadi silakan menggunakan Google Colabs, bisa di search, bisa dipelajari karena ini adalah tool yang sangat baik. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, Bu Sonia, berapa lama lagi Bu waktu saya? 5 menit lagi, Pak Andi. 5 menit ya, baik siap. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit. Minggu lalu, atau bukan minggu lalu ya, kemarin, saya baru memberikan semacam workshop untuk anak SMA, itu menggunakan platform yang namanya Teachable Machine. Nah, ini saya mengajari mereka apa itu AI, dan bagaimana menghubungkan dengan IoT, gitu ya. Nah, jadi saya menggunakan Teachable Machine, ini ialah tool berbasis web dari Google, untuk bisa membuat model machine learning tanpa kode. Oke, maaf, saya tadi mungkin masih menyalakan share sound dan ini ya, sehingga gambarnya kurang baik. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa belajar mendeteksi gambar, atau suara, atau pose. Jadi Bapak Ibu sedang berdiri, sedang angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, itu bisa dideteksi tanpa kode oleh si Teachable Machine. Dia punya 3 langkah sederhana. Yang pertama ialah pengumpulan data. Kita cukup nyalakan webcam, kemudian kita ambil data kita lakukan training, mungkin 2-3 menit, ya, cukup pendek. Kemudian kita bisa gunakan. Nanti kan ada contohnya, Bapak Ibu. Nah, saya menghubungkan Teachable Machine ini dengan peralatan, yaitu menggunakan Wemos D1 Mini. Wemos D1 Mini ini ialah controller kecil, 30 ribuan, yang dia bisa connect ke Wi-Fi.
Wemos di satu mini saya akan saya hubungkan ke LED modul dan ke buzzer. Kemudian Wemos ini connect dengan cloud. Saya menggunakan DigitalOcean, ini memang berbayar, supaya alat ini bisa diakses dari internet dan bisa dihubungkan ke teachable mesin. Nah, di sini ada pemrosesan, ada penampilan dashboard, dan lain sebagainya. Ini adalah flow node-RED yang sangat-sangat sederhana. Jadi saya bisa memasukkan gambar, masukkan foto, kemudian dari foto itu saya bisa mendeteksi menggunakan teachable mesin. Misalkan ini ialah terkejut, begitu ya, hasil deteksinya bisa ditampilkan di bawah. Kemudian saya kirim ke MQTT. Jadi waktu dikirim akan menyalakan lampu dan akan memainkan musik tertentu. Oke, nah mari saya tunjukkan sedikit demonya. Oh, maaf. Bentar, saya rupanya harusnya ada videonya, Bapak Ibu ya. Bentar ya, maaf 2 menit. Oke, maaf, saya mungkin tadi secara tanpa sengaja terhapus ya saat saya mempersiapkan. Oke, oke, saya akan masuk ke sini, kemudian saya share, saya nyalakan sound-nya supaya bisa mendengar dan saya share. Apakah suaranya terdengar, Bapak Ibu? Belum ya? Bentar, saya cek dulu. Maaf. Apakah terdengar suaranya? Sudah dengar, Pak. Ya, ya, Bapak Ibu, itu adalah contoh bagaimana kita bisa belajar machine learning dan juga bisa menghubungkan langsung ke peralatan. Nah, ini adalah konsep yang penting karena waktu kita bermain-main dengan industri, maka AI kita tidak berhenti di dunia maya, tapi AI ini akan lanjut ke motor, akan lanjut ke pompa, akan lanjut ke valve, akan lanjut ke berbagai peralatan di industri. Sehingga penting untuk bisa menghubungkan antara peralatan dengan AI, gitu ya. Jadi itu adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Nah, baik, saya akan memberikan closing. Ada 2 hal yang bisa menjadi ide untuk kita semua. Yang pertama ialah AI itu tidak merupakan monopoli perusahaan yang besar. Kita bisa mencoba menerapkan AI di industri dimulai dari skala kecil. Kita bisa menggunakan prinsip EAC tadi ya, yaitu essentials, affordable, simple, and interoperable. Jadi kita bisa mulai dari yang paling basic, misalkan kita assess dulu kondisi perusahaan kita, apa sih kebutuhan terpenting atau istilahnya low hanging fruit yang bisa di-solve dengan AI. Kita start dari basic, kemudian berjalan bersama dengan pemahaman kita dan expertise kita tentang AI. Nah, untuk melakukan ini, kita bisa bekerja sama juga dengan kampus. Karena kami di kampus, dosen dan mahasiswa selalu perlu topik untuk tugas akhir, topik untuk magang. Kita selalu perlu mitra untuk hibah penelitian, hibah matching fund. Jadi sangat senang jika bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu, masyarakat ataupun di industri.
Jadi sekali lagi kita bisa menerapkan AI mulai dari skala yang paling kecil. Dan ini tidak bisa dihindari karena industri sedang menuju ke industri 4.0 bahkan 5.0. Hal yang kedua, bagaimana dengan kita sebagai pribadi gitu ya. Bapak Ibu, kita sebagai manusia, menurut saya AI should augment us as human. AI should not replace us, gitu ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ialah kita perlu memahami apa yang bisa dilakukan AI, tapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Nah, waktu kita tahu apa yang bisa dilakukan oleh AI, kita menggunakannya, memanfaatkannya untuk membantu kita melaksanakan tugas. Misalkan sekarang ada ChatGPT, kita bisa menggunakannya untuk brainstorming, untuk mencari informasi-informasi baru. Tapi jangan menggunakannya untuk mencari jawaban dan menggunakannya mentah-mentah. Itu ialah resep menuju kegagalan, begitu ya. Karena ChatGPT punya banyak masalah kesalahan, dia bukan sumber valid, tetapi dia teman diskusi yang baik. Kemudian kita ada Copilot. Misalkan teman-teman yang suka memprogram di Visual Studio mungkin sudah memanfaatkan Copilot untuk membantu pemrograman. Kemudian kita juga terus mengasah skill yang sulit direplikasi oleh AI. Ada artikel di Forbes ya, yang menyampaikan bahwa skill yang sulit tergantikan misalkan ialah inovasi. Jadi AI ini memang kreatif, memang dia bisa membuat sesuatu yang baru, tapi sebenarnya inovasinya itu ialah kombinasi dari berbagai banyak pemikiran. Inovasinya sebenarnya masih ada lubang yang tidak bisa seperti manusia. Jadi ini masih ada peluang kita untuk berinovasi melebihi algoritma yang ada. Kemudian kita perlu punya curiosity. Jadi keingintahuan yang terus-menerus ini sulit dimiliki oleh AI. AI akan melakukan apa yang kita minta, tetapi tidak dengan inisiatif pribadi. Oh, saya ingin tahu. Nah, itu kita manusia, curiosity. Yang terakhir ialah social skill kita. Skill untuk kolaborasi, skill untuk bernegosiasi, skill untuk menyelesaikan konflik, berkomunikasi. Itu sangat-sangat penting. Jadi relational, not digital. AI tidak bisa meniru komunikasi antar manusia karena dia adalah sistem AI gitu ya, virtual. Sementara kita manusia, kita punya darah dan daging begitu ya. Kita perlu komunikasi dengan orang lain. Baik, itu closing dari saya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Semoga kita bisa belajar bersama terus-menerus. Silahkan kontak saya, kontak kami jika memerlukan diskusi lebih jauh. Terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Luar biasa, silakan Bapak Ibu bisa memberikan reaction untuk sesinya Pak Handi pada sore hari ini. Bagaimana reactionnya? Bisa kasih jempol, bisa kasih love, silakan. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Handi atas materinya yang sangat amat membuka wawasan kita ya. Tadi kita juga belajar tentang 7 stages of machine learning, terus dikenalkan juga bagaimana pemanfaatan AI dalam industri yang kita tahu bahwa harganya ternyata tidak murah ya, harganya mahal, tapi juga Pak Hani tadi juga menjelaskan tools-tools apa saja yang bisa dimanfaatkan bagi industri-industri yang sekarang kecil dan menengah untuk bisa memanfaatkan AI dan machine learning tadi. Tadi juga ditampilkan juga proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh Pak Hani dan juga mahasiswanya, termasuk tadi ada ilustrasi bagaimana mendeteksi cacat produk gitu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Andi. Nah, saat ini kita akan melaksanakan foto bersama. Silahkan Bapak Ibu bisa membuka kameranya. Silahkan bisa open cam. Untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Silahkan bisa open cam terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, open cam dan siapkan senyum terbaiknya. Saya tunggu. Oke. Ya, ini ada 4 slide. Bapak Ibu yang belum membuka kameranya, silakan bisa membuka kameranya supaya bisa pamer nih di sosial media. Waduh, ini ikut nih seri webinar. Oke ya, oke saya mulai ya Bapak Ibu untuk eh, sesi dokumentasinya. Slide pertama, silakan bisa senyum. Satu, dua. Oke, tunggu dulu. Ya, oke, slide selanjutnya. Tunggu sebentar.
Satu, satu, dua. Oke. Slide ketiga. Satu, dua. Oke, slide lahir. Slide keempat. Satu, dua. Oke, baik. Sudah, Bapak Ibu? Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang punya pertanyaan nih ke Pak Handi, penasaran nih dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Handi, silahkan bisa raise hand, Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu yang menanyakan secara langsung, mohon untuk bisa menanyakan satu pertanyaan saja, mengingat waktunya terbatas. Silakan bisa raise hand untuk menanyakan. Dan apabila Bapak Ibu nanti akan bertanya, nanti akan dijawab secara langsung oleh Pak Handi. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silakan bisa raise hand. Oke, oke Bapak Ibu, jangan malu-malu apabila ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Handi. Atau mungkin mau langsung melalui kolom chat, Bapak Ibu silakan jika ingin menanyakan via kolom chat, bisa menuliskan nama dan pertanyaannya apa. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Nora. Mungkin Bu Nora mau menanyakan secara langsung, Ibu? Oke, saya bacakan saja pertanyaan dari Bu Nora. Perusahaan jenis apa saja yang bisa menggunakan kesempatan untuk kerjasama ini ya? Mungkin bisa diperjelas kerjasama apa ya ini, Bu Nora? Dalam AI. Oke, mungkin Pak Handi Ya, bisa menjawab, Pak. Silahkan. ya baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi eh, memang tadi untuk penerapan AI seperti apa, ini kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi salah satu yang tadi saya sampaikan ialah untuk deteksi cacat. Nah, memang sebelum kita bisa mendiskusikan lebih jauh, kita perlu cek juga ya. Jadi misalkan kita datang ke lapangan untuk melihat apakah cacat ini memang visible untuk menggunakan kamera. Sebenarnya dalam konteks kalau cacatnya itu terlihat ya, jadi oleh mata itu bisa kelihatan, memang secara kamera bisa, itu akan sangat memungkinkan. Jadi jenisnya apa? Itu apapun yang ada quality control yang menggunakan vision, gitu ya. Jadi itu akan bisa deteksi oleh AI. Kemudian yang lain ialah misalkan terkait maintenance tadi. Jadi itu sekarang memang banyak juga. Jadi motor-motor besar itu dipasang sensor vibrasi yang kemudian nantinya akan ditarik datanya untuk dilakukan prediksi kapan dia akan rusak. Tetapi memang ini biasanya hanya untuk motor yang besar karena sensornya masih mahal sekali ya. Jadi mungkin untuk skala kecil masih belum ya. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan dengan video untuk deteksi cacat itu cukup murah ya. Jadi banyak digunakan di apa? Di berbagai bagian itu bisa begitu ya. Nah, memang seberapa ini ada pertanyaan juga ya, seberapa valid dan akurat. Nah, ini ya. Nah, ini AI ini untuk yang model deteksi tadi sebenarnya sudah sangat valid, sudah bagus ya. Hanya memang nanti kita perlu sesuaikan, misalkan dengan cahaya ya. Jadi karena dia vision itu mau tidak mau dia pengaruh ke cahaya, jadi memang harus ada kunjungan gitu ya. Terus kita assess, kita coba gitu ya untuk memastikan. Karena memang eh, dia baik di lab, tapi waktu di lapangan itu perlu juga diuji sehingga nanti hasilnya benar-benar memenuhi syarat gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Jadi kalau untuk valid dan akurasinya memang harus cek di lapangan. Kadang-kadang ada di pabrik di Indonesia ini yang dia penerangannya memang kurang, gitu ya. Nah, ini berarti nanti waktu training atau training modelnya kita harus menggunakan penerangan yang sama, begitu ya. Jadi jangan sampai kita trainingnya di tempat yang terang, tapi nanti penerapannya tempat yang gelap. Nah, itu bisa mengurangi akurasi dari si sistem kita.
Ya, salah satunya itu, Ibu, yang saya mau sampaikan. Oke, Pak Andi, mungkin ada mau dilanjutkan lagi? Ya, ya, sementara itu, Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nora. Semoga menjawab pertanyaan Bu Nora dan juga Ibu En ya tadi yang menjawab pertanyaan tentang seberapa valid dan akurat prediksi dengan AI ini. Nah, kita beralih untuk tadi saya sempat melihat Pak Widyo Dwi Cahyono mengangkat tangan secara langsung. Apakah ada pertanyaan Pak Widyo? Silakan jika ada bisa eh, bisa menanyakan secara langsung. Ya, terima kasih. Sebagai distributor dari ZKTECO, kami memiliki produk dari license plate recognizer. Nah, yang terjadi mereka di Indonesia itu adalah seringkali plat nomor itu dirubah sedemikian sehingga mengacaukan pemahaman atau data yang pernah direcord. Jadi misalkan 1, 2, 3, tapi kalau angka tertentu digabung, didekatkan, itu merupakan suatu huruf. Nah, apakah Ya. dalam hal ini AI juga merecord semua yang terjadi dalam masalah-masalah yang ada di mesin language tersebut. Ya. Mesin training ya semacam license plate recognizer itu. Ya. Karena Ya. license plate recognizer mulai banyak digunakan di semua mall-mall atau objek-objek wisata untuk tidak lagi menggunakan tenaga manusia, Ya. tetapi menggunakan license plate untuk merecord setiap mobil yang masuk atau yang keluar. Terima Ya. kasih. Ya, terima kasih Pak Widya. Langsung ya Bu ya, Bu Soni ya. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang sangat baik dan memang valid ya Bapak-Bapak. Nah, begini Pak, yang saya mau sampaikan memang betul. Kalau data training, jadi kalau kita mentraining dengan data plat nomor yang normal ya, yang standar, kemudian itu dimasukkan data baru yaitu plat nomor yang tidak standar, maka menjadi tidak bisa dideteksi ya Pak ya. Dan itu hal yang sebenarnya wajar karena memang eh, si machine learning model ini tidak disiapkan untuk ready Pak dengan yang modifikasi yang bermacam-macam itu. Nah, solusinya bagaimana? Nah, saya tidak tahu apakah alat yang Bapak distribusikan ini masih mungkin di-update modelnya. Jadi, kalau misalkan ini ialah alat yang terbuka, misalkan saya sudah buat model, ternyata ada varian-varian baru yang sebelumnya tidak saya training. Jadi, waktu testing, jadi ada dua Pak ya, ada training dan testing. Waktu training, itu data yang kita gunakan itu perlu semirip mungkin dengan data yang akan ada di lapangan. Jadi, misalkan tadi kita training dengan plat nomor standar, kemudian ternyata ada plat nomor yang tidak standar, maka seharusnya kita waktu training itu juga melibatkan plat nomor kemungkinan plat nomor yang tidak standar itu, Pak. Dan itu sebenarnya tidak harus plat nomor sendiri. Mungkin kita bisa cetak di kertas gitu ya, tapi yang bentuk hurufnya yang aneh-aneh gitu ya, Pak ya. Nah, itu kita ikut trainingkan supaya nanti dia dikenali bahwa ini juga angka begitu ya. Itu akan memperbesar potensi pengenalannya lebih benar. Gitu, Pak. Jadi di training ulang, Pak, kalau seperti itu karena memang dia tidak di training untuk mengenali plat nomor yang modifan gitu. Itu Pak kira-kira yang disampaikan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Widya pertanyaannya. Oke, semoga menjawab ya Pak Widyo ya pertanyaannya. Oke, ini di kolom chat sudah ada beberapa yang menanyakan pertanyaan. Ada dari Pak Priyono, bagaimana penerapan AI sejauh ini untuk UMKM? Silakan Pak Handi. Ya, baik. Terima kasih Pak Priyono. Pak Priyono memang yang saya sampaikan ini konteksnya di IKM ya Pak ya, jadi industri kecil dan menengah. Nah, kalau UMKM ini kan sebenarnya dia mikro ya, jadi dia mungkin termasuk orang yang jual makanan, orang yang ini ya. Tapi yang saya bahas di sini ialah di industri kecil dan menengah. Nah, penerapan AI-nya memang masih sangat sedikit, Pak. Sebenarnya bukan hanya di IKM, Pak, ya, di industri besar pun itu sebenarnya masih agak minim, gitu ya. Karena kalau kita di pabrik, Pak, biasanya selama alat itu nggak rusak, selama dia jalan, dia nggak akan diganti, gitu. Karena memang investasinya mahal, dan kalau perusahaan itu tidak punya spare dana untuk teknologi itu, mungkin dia tidak akan mau. Nah, tetapi cepat atau lambat, Pak, perusahaan yang berpikir maju itu akan mengarah ke sini. Karena kalau dia
kompetitornya mulai menggunakan teknologi bukan hanya AI ya, tapi gabungan ya antara industrial IoT, AI, kemudian yang lain-lain juga ikut. Nah, kalau tidak menggunakan itu, sementara yang lain mulai menggunakan itu, lama-lama akan kalah bersaing, baik dari sisi efisiensi, kualitas, ya, kemudian optimasi dan lain-lain itu akan kalah, gitu ya, karena AI ini akan menolong untuk membuat sistem yang jauh lebih efisien. Tapi memang kalau boleh dibilang, memang untuk berapa persennya, tepatnya mungkin harus pakai survei dan lain-lain ya. Tapi dari hasil diskusi dengan teman-teman di industri, memang masih sangat sedikit, Pak. Bahkan industri yang besar pun itu masih sedikit ya. Mungkin kalau saya boleh kasaran, mungkin 10-20% mungkin, Pak. Nah, untuk yang IKM itu pasti lebih bawah, mungkin di bawah 5% gitu ya, Pak. Jadi masih sangat kecil. Tapi memang kalau Bapak Ibu memang ada yang tertarik untuk dicek begitu ya, wah ini perlu dikunjungi, silakan kontak kami. Nanti saya dan tim bisa ini ya bisa mencoba datang dan melihat kira-kira bagaimana sistem ini apakah mungkin untuk kita arahkan ke AI atau industri 4.0 yang lain. Begitu ya, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Semoga menjawab pertanyaan Pak Priyono ya. Pak Priyono bisa memberikan reaction jika pertanyaan ini menjawab. Oke, nah ini tadi saya sempat melihat juga ada Bapak Heri Suhartono. Apakah masih bersama dengan kami, Pak Heri? Mau bertanya secara langsung, Pak? Oke, sepertinya mungkin tadi reaksinya kepencet ya. Oke, baik kita langsung beralih lagi ke pertanyaan dari kolom chat. Ada pertanyaan dari Bapak Bambang Sulistyo. Apakah bisa teknologi AI untuk mendeteksi cacat pesawat terbang sebelum pesawat Ya. terbang akan flight? Silahkan, Pak Hendi. Ya, ya terima kasih Pak Bambang. Ini pertanyaan yang baik. Mungkin tidak saya bahas tadi, tapi ini sebenarnya gini Pak. Ada teknologi yang namanya digital twin, Pak. Jadi sekarang ini pengembangannya itu ya digital twin itu ialah model simulasi, misalkan untuk teknologi seperti pesawat yang canggih gitu ya Pak. Jadi dia saat ini mulai dikembangkan ada model simulasi yang dia waktu apa? Dia memodelkan seluruh komponen dari pesawat itu. Sehingga waktu pesawat itu sebelum dia berjalan Pak, ini disimulasikan. Tapi simulasinya bukan simulasi ini ya seperti film kartun, tapi dia simulasi yang valid yang menggunakan model-model fisika dan itu dikombinasi dengan AI machine learning sehingga nanti dia di running Pak. Waktu dia di running dia akan ketahuan oh ini nanti waktu di running dalam waktu kira-kira sekian tahun akan rusak bagian ininya gitu ya. Jadi akan modelnya akan seperti itu dengan simulasi. Nah, itu model seperti ini juga mulai penting karena seperti yang saya bilang tadi, misalkan waktu saya ingin menerapkan predictive maintenance, idealnya saya tuh harus punya motor-motor yang rusak, yang apa, dari baik sampai rusak mungkin 100 atau 1000 motor gitu ya. Baru datanya saya collect, saya bikinkan model machine learning. Nah, tapi kan itu tidak memungkinkan karena tidak jarang ya ada perusahaan yang seperti itu. Nah, tapi dengan bantuan digital twin ini, Pak, itu akan dimungkinkan itu di running di simulasi sehingga modelnya itu bisa diambil dari simulasi itu, Pak. Nah, itu paper-papernya sudah mulai ada dan beritanya di artikel populer juga sudah mulai ada. Jadi bisa, Pak, mendeteksi cacat pesawat sebelum terbang, begitu ya. Karena semua komponennya bisa dimodelkan, dimasukkan dalam simulasi, di running, dan dianalisa dengan AI. Kira-kira begitu, Bu Sonia. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Bambang ya. Lalu selanjutnya pertanyaan dari kolom chat ada pertanyaan dari Pak Felix Reynaldo dari Mojokerto. Mau tanya untuk machine learning maintenance kita sudah menggunakan IoT pada mesin-mesin yang sudah support PLC atau mesin digital. Namun apakah kita juga bisa menerapkan mesin yang tidak disupport digital untuk menentukan umur part ataupun oli mesin? Itu Ya, pertanyaan Pak Adi. Saya mungkin bisa kirim di kolom chat lagi. ya. Sudah kelihatan, Bu, ini saya. Oke, ya. Ya, baik Pak Felix, terima kasih Pak. Baik sekali pertanyaannya Pak. Jadi begini Pak, untuk mesin yang belum masuk ke PLC misalkan ya Pak, yang mesin-mesin masih manual, itu kita perlu meletakkan sensor Pak di sana. Jadi sensornya misalkan eh, kebanyakan itu biasanya sensor getaran Pak ya. Sensor getaran, karena kalau mesin itu mulai bearingnya rusak motor ya, ini dalam konteks motor itu getarannya makin kencang Pak. Atau sensor temperatur, misalnya kalau dia ini makin panas gitu ya,
yang lain mungkin sensor arus atau yang lain ya Pak ya. Jadi itu bisa dengan meletakkan sensor di mesin itu Pak. Baru mesin itulah yang kita tarik, kita masukkan ke microcontroller tertentu atau ke PLC atau yang lain ya. Tapi intinya ada sensornya dulu Pak. Sensornya ditaruh di sana, kita masukkan ke sistem komputer kita sehingga kita bisa analisa di situ Pak. Jadi sensor Pak jawabannya Pak. Sensornya harus pas dulu kita apa yang cocok untuk mesin itu Pak. Kira-kira begitu Bu Sania. Baik, semoga Ya, menjawab ya Pak Felix ya. Oke. Oke, nah ini ya kami dari kembali saya kembali Pak ke Pak Heri. Heri Ya, Suhartono. Silakan Pak Heri. terima kasih Bu Sonia. Pak Handi, Oke, saya dari. menanggapi masalah sensor ya. Kalau memang sensor getar itu terlalu mahal untuk dipasang di motor, yang pernah saya alami, saya itu pernah dapat permintaan untuk melihat berapa persen kondisi mesin atau Hmm, motor maksudnya. Motor yang sedang motor saat itu dia kondisinya sudah berapa persen. Itu dia pakai kecepatan dengan hmm. tegangan yang sama, Ya, kemudian dia ukur juga arus siap. dan temperatur, Pak. Itu Ya, dari sebuah itu bisa melihat kondisi atau uh, caranya ya Pak ya. kondisi dari berapa persen dari mesin itu atau motor itu sudah lagi berjalan, gitu Pak Andi. Ya, ya, ya. Makasih Pak Heri. Pak Terima Heri ini kasih. tim saya Bu. Laporan kami. Iya, Ya, Pak iya. Heri itu ya menambahkan. Terima kasih Pak untuk tambahannya. Pak Heri pakai sensor apa Pak? Kecepatannya, sensor akselero atau yang Oh, lain? saya pakai proximity biasa Pak. Oke. Kemudian untuk arus saya pakai CT. Kebetulan Hmm, motornya yang kita trace itu biasanya saya pakai motor 3 fas hmm, hmm. dengan jadi pakai CT, kemudian ya temperaturnya kami hanya pakai LM35 itu Ya, aja. kelima biasa. Baik. Ya, Ya, ya. Berarti terima kasih. proximity-nya untuk kecepatan ya Pak? Apa Kecepatan, kecepatan kayak betul. encoder gitu ya? Iya, Ya, baik, baik. Ya, terima kasih Pak Heri. Memang benar. Saya pikir kemarin kita belum berhasil juga mungkin karena kurang banyak yang mengeksplor ya. Jadi hanya satu mahasiswa terus berhenti ya. Tapi terima kasih Pak. Nanti kita bisa kembangkan lagi dengan mahasiswa yang lain ya Pak Heri. terima kasih Pak. Ya, Thank you Pak. Makasih Pak. Siap. ya, sama-sama. Terima kasih Pak Heri pertanyaannya. Jadi ada proyek baru nih di kampus nanti. Oke, Ya, silakan ya. ada pertanyaan dari Pak Eko Suyanto. Saya izin to unmute dulu. Silakan Pak Eko untuk bertanya secara langsung. Baik, selamat sore Pak Andi. Selamat sore Pak Eko. Terima kasih pemaparannya sangat membuka wawasan saya. Terus terang, saya adalah praktisi Pak, praktisi Ya. di produksi manufaktur Hmm. spare part otomotif. Ya. Yang banyak kita hadapi adalah eh, kecacatan produk itu kadang-kadang flow out atau sampai kepada customer Hmm. yang pada kondisi tertentu tidak terdeteksi oleh manusia. Hmm. Nah, pertanyaan saya adalah, kita sudah punya banyak alat bantu terkait yang jig-jig, yang manual terkait dimensi ya Pak. Hmm. Tapi selama ini kalau kirim barang 1 juta, satu flow out itu dianggap sudah gagal Pak. Jadi Oh, ya. kira-kira solusi yang ditawarkan AI itu seperti apa? Mungkin Pak, kita sudah ada beberapa part yang sudah kita implementasi AI, tapi banyak yang penguasaan kita kurang gitu. Kira-kira Hmm. seperti apa solusinya yang paling simpel, mudah dipahami? Karena saya bekerja di perusahaan Japanese, jadi banyak teknologinya itu mengadopsi dari Jepang. Mohon Ya. pencerahannya Pak Andi. Terima kasih Ya. sebelumnya. Pak Eko, kalau boleh tahu, Pak, itu bentuk barang yang dibuat apa dan saat ini pakai apa, Pak, untuk mendeteksi cacat tidaknya itu? Mungkin bisa cerita sedikit, Pak.
bentuknya itu seperti tube ya Pak, Oke. mengalirkan fluida, pipa Oke. mengalirkan fluida dari satu titik ke tempat lain. Hmm. Bisa oil, bisa water, bisa Hmm. air, dan macam-macam. Hmm. Jadi dari sisi dimensi harus Hmm. benar-benar perfect. Kadang-kadang 0,3 Ya. mili pun jadi masalah di kita. Mohon Ya. begitu Pak. Jadi kalau cacat itu apakah dimensinya yang nggak sama ya Pak ya? Maksudnya ada Betul, perubahan itu ya Pak? Ya. betul sekali. Misal kita sudah Hmm. produksi, sudah kita pasang dengan jig kita. Jignya kan manual operationnya oleh manusia. Ya. Kadang-kadang kelewat satu pieces, lewat Hmm. 0,2 detik, sehingga di Hmm. mobil nggak bisa dipasang. Nah, itu yang Hmm. sering kita hadapi. Hmm. 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 Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Eko. eh Ya, memang itu sesuatu yang ini Pak ya. Tapi saya kira memang potensial Pak untuk diselesaikan dengan AI karena begini Pak. eh AI itu seharusnya dia solve problem yang memang manusia itu kesulitan untuk solve ya. Betul, Itu ya. yang pertama Pak, betul. Nah, waktu kita kan 0,3 mili, mata kita nggak bisa melihat ya Pak ya, nggak bisa membedakan. Iya, Tapi iya betul Pak. dengan AI harusnya ya memang akan sulit, tapi itu mesin ini dengan akurasi kamera, dengan algoritma yang bagus masih ada kemungkinan Pak, ya menurut saya. Kemudian memang kalau solusi yang sederhana agak susah Pak. Memang kalau itu ya salah satu yang paling memungkinkan ya pakai kamera Pak ya, pakai kamera Oh, yang kita memang training dengan khusus ya bahwa mungkin di tempatnya Bapak, kemudian kita running supaya. Nah, tapi kan kalau di pabrik itu kita biasanya kan lokasi barangnya kan tetap di situ-situ aja ya Pak ya. Jadi iya. lokasi tidak adaptif. Nah, itu yang memudahkan. Kalau kita misalkan penerapan AI di robot yang di rumah, nah itu kan lokasi rumah orang-orang di rumah kan berubah-ubah. Betul. Tapi kalau di pabrik itu kan statis Pak. Jadi itu Hmm. lokasinya paling di situ aja. Jaraknya juga tidak akan berubah gitu ya. Jadi itu potensi untuk dia itu dikenali itu dideteksi dengan benar itu cukup besar dibanding lokasi yang dinamis. Jadi memang komentar saya Pak, memang itu potensial untuk AI karena dengan kamera itu masih ada kemungkinan kelihatan. Kemudian yang Hmm. kedua, tapi memang tidak ada simple solution. Jadi Oh, harus develop ini Pak. complicated ya Pak. Iya, harus harus kita develop deep learning-nya, kemudian kita akan coba langsung pastikan cepat tidaknya gitu Pak ya. Jadi kira-kira itu Pak sementara. Jadi saya maaf Oh, tidak punya yang solusi yang baik, ini. baik, Nggih. baik. Ini Terima baik kasih Pak Pak. itu Pak. Nggih, Terima matur kasih Pak nuwun Pak Andi. Eko. Sama-sama Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Eko, luar biasa bagus sekali pertanyaannya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir, mohon maaf sekali Bapak Ibu ya, dari Bapak Samuel Setiawan. Silakan Pak Samuel bisa menanyakan pertanyaannya. Oke, selamat sore Pak Handi. Thank you buat Sama sharingnya, Pak sangat Sam. bermanfaat. Pak, tadi kan sempat disampaikan terkait predictive maintenance ya Pak. Misalnya, umumnya kan untuk equipment-equipment yang critical, di mana itu Betul. harganya biasanya cukup tinggi. Tapi tadi sempat disebutkan salah satu model trainingnya adalah ada satu motor yang baik dan ada satu motor yang equipment yang kurang baik untuk Ya. pembatasannya. Nah, Ya. apakah mungkin kita bisa menerapkan AI ini kalau equipment yang ada di lapangan itu cuma equipment yang baik, kayak gitu, Pak. Sedangkan sensor-sensor kita bisa lengkapi, tapi kita cuma punya equipment yang baik, kayak gitu, Pak. Terima kasih. Iya Pak Sam. Terima kasih Pak Samuel. Ya Pak Samuel mitra kami juga Bu di mitra industri di elektro. Terima kasih pertanyaannya Pak Samuel. Ya, baik, itu pertanyaan yang baik sekali ya. Tapi memang dari ini ya Pak ya, waktu kita running machine learning itu kita sebenarnya mengumpulkan data. Kemudian data itu kita perlu menandai eh, kondisinya, gitu ya. Misalkan saya misalkan saya mendeteksi getaran dari suatu mesin ya Pak ya. Misalkan getarannya itu kalau dia getarannya masih dari 50 sampai 100 misalkan itu masih normal. Waktu dia 100 mendekati 200 itu dia makin menurun. Artinya getarannya makin kencang, kemudian dia makin tidak baik begitu ya. Nah, eh, itu dari situ saya baru bisa collect data, baru saya bisa beri label, sehingga nanti saya bisa buat model
bahwa ini ialah model yang baik, gitu ya. Artinya kalau data itu hanya data yang baik saja dan tidak pernah rusak, maka secara teori akan tidak mungkin membuat modelnya. Karena sebenarnya model ini hanyalah apa ya, representasi banyak model lain yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita belum bisa untuk create sesuatu yang tidak ada, gitu. Jadi machine learning ini bukan black box ya, bukan magic, tapi dia itu hanya representasi terbaik dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Mana perwakilan terbaiknya. Jadi memang secara teori Pak, kalau kalau tidak ada data yang dia itu sampai rusak, nah itu sebenarnya tidak memungkinkan untuk eh, di kita sebutkan model learning. Gitu ya Pak ya. Simpelnya kira-kira seperti itu. Tapi eh, cara lainnya mungkin kalau kita bisa menemukan dataset ya. Misalkan tadi saya sampaikan ada dataset yang diberikan oleh beberapa universitas. Itu kalau model mesinnya atau model motornya itu mirip, nah kita bisa pakai Pak. Bisa pakai sebagai data awalnya. Jadi itu ada konsep namanya transfer learning, di mana kita menggunakan model orang lain ya, kemudian kita pakai di tempat kita, di develop, dikembangkan. Nah, itu ada kemungkinan mempercepat learningnya. Tapi kalau dari scratch benar-benar tidak ada datanya, maka sebagai model machine learning tidak memungkinkan, Pak Samuel. Menurut saya seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Pak. Ya, semoga Ya, menjawab makasih ya Pak banyak Pak Sam. Samuel. Ya, terima kasih jawabannya Pak Fandi. Terima kasih Pak. Sayang sekali waktu kita sudah habis, kita sudah di penghujung acara ini Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, nanti kami akan share link Google Form yang dimana Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu penasaran dan nanti akan dijawab oleh Pak Handi. Jadi link Google Form ini untuk pertanyaan Bapak Ibu akan kami buka hingga hari Minggu 2359. Akan kami share di grup seri webinar AI. Silahkan jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa mengisi Google Form itu. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Handi Wicaksono yang sudah mengisi materi dengan luar biasa dan Terima menjawab kasih. pertanyaan-pertanyaan yang sangat sangat amat komplit ya. Dan semoga kita juga belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari Bapak Ibu ini. Dan Bapak Ibu, kami mengucapkan juga terima kasih kepada Program Studi Teknik Elektro dan Internet of Things Universitas Kristen Petra, Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan juga pendukung acara yaitu keluarga alumni Petra, Kanitra, dan juga Office of Institutional Advancement Universitas Kristen Petra. Bapak Ibu, kita juga masih ada 3 seri lagi di jadwal-jadwal selanjutnya. Dan izinkan saya meng-share untuk sesi webinar AI selanjutnya. Di tanggal 20 Juni akan ada pembicara yaitu Bapak Felix Fasila yang akan membawakan webinar dengan judul Artificial Intelligence, Opportunities and Challenges that are Transforming the Face of Education in Indonesia. Wah, ini sangat menarik sekali Bapak Ibu yang mau tahu bagaimana AI berperan dan berdampak di pendidikan Indonesia dan mengenal tentang platform e-journey. Apa itu? Silakan bisa mendaftar di webinar seri selanjutnya. Dan juga Bapak Ibu di sini pesertanya juga banyak yang alumni Universitas Kristen Petra ya. Izinkan kami memperkenalkan Petra Nation Alumni Card. Ini merupakan kartu digital keanggotaan alumni Universitas Kristen Petra yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk mendapatkan promo di mitra-mitra PA Card. Beberapa di antaranya ada Mimapan. Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon khusus nih bagi yang punya PA Card atau yang mungkin mau perawatan wajah. Ada mitra kami Esther Aesthetic Clinic, ada Tiffany Aesthetic Clinic, atau mungkin mau makan di kafe bisa. Mitra kami juga ada Pensius dan beberapa yang lain. Untuk informasi lengkap mengenai Petra Nation Alumni Card, Bapak Ibu bisa mengunjungi link-link yang ada di sini dan juga kami akan juga share terkait PA Card ini di grup seri webinar AI. Oke, demikian sesi kita pada sore hari ini. Tadi kita sudah membuka dengan doa. Izinkan saya juga menutup seri hari ini dengan berdoa secara Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu. Terima kasih atas tuntunanmu. Kami telah belajar hal baru tentang artificial intelligence yang bisa diterapkan dalam industri. Dan semoga apa yang kami dapatkan dapat berguna, menambah wawasan kami, dan dapat kami praktikkan juga di tempat kerja kami yang berhubungan
dengan materi pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkali dan sertailah kami agar kami dapat melakukan aktivitas seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa di seri webinar selanjutnya. Silakan Bapak Ibu Terima bisa kasih, Bapak Ibu. mengisi. Jangan lupa Bapak Ibu juga mengisi link evaluasi webinar ini. Link evaluasinya akan kami tutup hari Minggu pukul 23.59 dan Bapak Ibu juga mempunyai kesempatan untuk dapat souvenir spesial dari kami bagi 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan souvenir spesial dari OIA yang mengisi link evaluasi. Jadi silakan Bapak Ibu mengisi link evaluasinya dan bagi Bapak Ibu yang beruntung 3 orang akan mendapatkan hadiah spesial dari kami untuk yang mengisi link eval hari ini. Oke. Silakan Bapak Ibu, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Sonia. Terima kasih, Terima Bapak Ibu. kasih banyak, Pak. Terima kasih.